Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis badan usaha. Di Indonesia, bentuk badan usaha yang umum dipilih pengusaha antara lain CV dan PT. Bagi yang memiliki usaha secara komunitas atau usaha bersama, pilihan koperasi juga cukup umum kita temukan. Ada pula bentuk kelembagaan atau badan baru yang kita sebut sebagai istilahnya BUMDes atau badan usaha milik desa. Tapi secara umum pula, masih banyak yang belum tahu perbedaan bahwa dari berbagai bentuk badan usaha tersebut, ada yang sudah berstatus badan hukum, ada juga yang belum. Biaya pengurusan badan usaha biasa pada umumnya lebih murah daripada badan hukum. Pada kesempatan ini, kita akan membahas setidaknya terkait dengan 3 kriteria terpenting. Pertama adalah terkait struktur organisasinya. Jika pada jenis badan usaha PT, struktur organisasi yang umum adalah terdiri dari direksi dan komisaris. Direksi ini adalah yang mengurus dan melakukan tindakan untuk dan atas nama si perseroan terbatas tersebut. Dia ditunjuk berdasarkan rapat umum pemegang saham. Yang kedua adalah komisaris. Komisaris ini bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan terbatas tersebut, dan dia juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat kepada direksi. Kalau di CV, struktur organisasi standarnya itu terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif adalah sekutu atau pemilik yang mengurus seluruh kepentingan CV dan dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama CV. Sementara sekutu pasif ini yang hanya menanam modal saja, tidak boleh menjadi pengurus, tidak boleh juga melakukan tindakan untuk dan atas nama CV. Untuk di Indonesia cukup umum juga nih pilihan badan usaha perseorangan, yang mana kalau pada jenis perusahaan perseorangan ini semuanya pengurusan dilakukan oleh si pemilik, jadi tidak ada struktur organisasi yang terstandar. Akibat dari struktur organisasi tersebut tentu ada implikasinya pada tanggung jawab. Misalnya untuk badan usaha perseorangan, ya karena pemiliknya dia sendiri, struktur organisasi terpentingnya dia sendiri dalam pengambilan keputusan, maka seluruh beban tanggung jawab ya harus ditanggung oleh dirinya sendiri. Kalau di CV, tanggung jawabnya ini lebih berat terletak pada sekutu yang aktif, karena sekutu aktif ikut mengurusi perusahaan CV ini dan melakukan berbagai keputusan untuk si CV. Sehingga kalau CV mengalami kerugian atau berhutang seperti kasus tadi, harta pribadi dari sekutu aktif ini boleh ikut disita untuk menutupi kerugian atau pelunasan hutang si CV ini. Kalau di PT, karena sudah memiliki status badan hukum tadi, seluruh tanggung jawab terkait hutang maupun kerugian yang dimiliki oleh PT ya sepenuhnya harus ditanggung oleh PT itu sendiri. Ketika PT-nya berhutang, maka aset-aset yang dimiliki oleh PT, ya aset-aset itu yang harus dijual. Sementara aset-aset pribadi para pemiliknya tetap aman. Disinilah letak keunggulan dari jenis badan usaha yang sudah memiliki status badan hukum. Yang terpenting berikutnya adalah tentu kriteria syarat pendirian terkait jumlah orang yang harus mendirikannya. Kalau misalnya badan usaha perseorangan, ya ini satu orang juga bisa langsung jadi gitu. Tinggal memilih juga. Ada usaha perseorangan yang pengen diberikan bukti berupa akta notaris bersifat pilihan, tapi ada juga yang saya masih perseorangan, saya urus pendaftaran saja, mengurus surat keterangan usaha dari kelurahan misalnya, atau IUMK dari OSS. Tapi kalau misalnya dia ingin punya badan usaha CV, maka syarat pendiriannya minimal 2 orang, dan salah satu dari 2 orang ini harus ada yang jadi sekutu aktif. Untuk PT minimal 2 orang. Kira-kira itulah perbedaan mendasar antara jenis badan usaha perseorangan, CV dan PT. Ada kriteria-kriteria lain yang dapat kita pelajari, khususnya terkait dengan struktur modal, pengalihan kepemilikan, dan lain-lain. Semuanya bisa dibaca langsung di modulnya welearn.unwomen.org. Setelah memperbandingkan antara perusahaan perseorangan, CV dan PT, tentu sahabat perempuan sudah mulai bisa membayangkan jenis badan usaha mana yang paling cocok untuk kita pilih. Tapi sebelum menentukan pilihan, ada baiknya juga bila kita mengetahui badan hukum yang satu ini, yaitu koperasi.
Ini menarik sekali. Bedanya, PT adalah sebuah badan hukum yang dikenal dengan sebutan persekutuan modal. Semakin besar pangsa modal yang saya tanamkan di sebuah PT, maka semakin besar pula kuasa saya dalam menentukan keputusan yang diambil oleh dan untuk si PT. Tapi kalau koperasi ini adalah sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Jadi bukan one share one vote, melainkan one man one vote. Satu orang, satu suara. Di sini struktur organisasinya, kalau di PT tadi ada direktur dan komisaris, kalau di koperasi ini ada pengurus dan pengawas pada struktur organisasinya. Dan pada syarat pendiriannya minimal dulu 20 orang. Tapi kalau Omnibus Law ini lancar, maka dia akan mulai berkurang nih. Menjadi 9 orang sudah bisa membuat koperasi. Bagaimana dari sisi tanggung jawabnya? Karena sudah memiliki status badan hukum, maka koperasi ini juga memberikan keterbatasan tanggung jawab dari para anggota yang juga merupakan pemiliknya. Jadi kalau misalnya koperasi itu merugi, koperasi itu berhutang, maka yang harus menanggung dari kerugian dan hutang-hutang itu ya aset-aset dari milik koperasi itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, ketika kita sudah punya badan hukum untuk mengelola bisnis kita harus pandai-pandai dalam menentukan. Ketika terjadi pembelian aset untuk kepentingan usaha, pastikan bukti-bukti kepemilikan dari aset tersebut sudah atas nama dari perusahaan kita. Semakin banyak aset yang bisa dimiliki oleh PT itu sendiri, maka ketika nanti kenapa-kenapa, si PT tersebut bisa mengurus dirinya sendiri tanpa perlu mengganggu gugat aset atau harta dari para pemiliknya. Atau untuk konteks koperasi, para anggotanya, karena anggota sama dengan pemilik. Dalam hal ini, apakah ada hal-hal yang perlu kita waspadai dan kita hindari sewaktu melakukan pendirian usaha nih untuk mengamankan usaha kita nantinya? Biasanya ada yang pinjam nama dan umumnya tanpa perjanjian tertulis pula sama pihak yang bersangkutan yang namanya dimasukkan ke akta pendirian perusahaan. Ini tentunya perlu kita hindari. Praktik buruk kedua yang perlu dihindari adalah palu gada alias apa lu mau gua ada. Ini cukup umum dilakukan oleh banyak orang. Namun teman-teman, ketika suatu badan usaha didirikan dengan bidang usaha yang sangat banyak, umumnya ini seperti perusahaan yang tidak memiliki fokus area bidang usaha. Biasanya di beberapa peluang tender tertentu, para calon pemberi pekerjaan justru bertanya, ini ahli nggak ya di bidang ini? Makanya semakin fokus semakin baik. Nah yang ketiga, praktik buruk yang perlu kita hindari, pasrah total pada notaris dan malas membaca dokumen karena ada beberapa masalah. Contoh kasus yang tidak enak nih ya, misalnya pemilik sudah bilang ke notarisnya bahwa saya ingin membuat usaha di bidang komputer pokoknya. Maksud di hati kita jasa reparasi, perakitan, dan pemasangan jaringan komputer. Tapi yang ditangkap oleh notaris adalah dagang komputer. Akhirnya dia meletakkan nama bidang usaha di akta pendirian perusahaannya itu adalah usaha bidang perdagangan komputer. Pada suatu ketika ia ingin mengikuti tender, loh kok berkas saya gagal lolos secara administrasi ya? Barulah dia tersadar bahwa ternyata di akta pendirian dan perizinan saya tertulisnya saya itu usaha perdagangan komputer. Nah inilah salah satu contoh kasus yang dapat terjadi jika kita terlalu pasrah sama notaris. Nah berarti tips apa saja Mbak dalam memilih badan usaha? Pertama, perjelas visi jangka panjang kita. Kita itu ingin mengembangkan usaha untuk cepat besar dan kepemilikannya bebas. Maka jika kita seperti ini, PT jelas lebih cocok. Tapi ada juga tipe pengusaha yang inginnya kepemilikan dari usahanya itu tetap kita-kita saja. Malah kita takut kalau ada orang selain kita, para sekutu awal yang ikut masuk dan mulai mengendalikan arah perkembangan usaha. Nah jika kita tipe pengusaha seperti ini, maka mungkin CV lebih cocok. Yang kedua, jangan lupa matangkan area fokus kita dalam menentukan bidang usaha. Karena ada beberapa bidang usaha yang mana hanya boleh badan usaha PT yang mengerjakan bidang usaha tersebut. Contohnya, kita mau bikin rumah sakit misalnya. Itu nggak boleh tuh CV bikin rumah sakit. Jadi ada bidang-bidang usaha tertentu yang memang hanya boleh PT. Yang ketiga,
Jangan lupa sesuaikan nama yang tercantum di dokumen legalitas dengan fakta pelaksanaannya. Sebisa mungkin orang yang namanya tertulis di akta, ya memang orang-orang itulah yang terlibat di pengelolaan atau pengawasan perusahaan. Dan terakhir, pilihlah nama perusahaan yang mencerminkan cita-cita atau visi perusahaan. Wah, seperti manusia ya, nama adalah doa. Betul sekali. Nah teman-teman, itulah tadi tentang jenis-jenis badan usaha dan tips memilih badan usaha. Pelajari terus video berikutnya tentang perizinan dan standarisasi usaha. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwomen.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!